Halo pimpinan KPU, saya ini seorang ilmuwan, doktor hukum cum laude, tapi tadi malam hati saya sangat sedih ketika melihat para profesor dan doktor yang menjadi konseptor pertanyaan diperlakukan seperti OB, hanya disuruh tukang ngambil pisbol dari bola. Masa dokter Anda perlakukan seperti itu? Ya jangan gitu lah, lain kali lah. Kita ini dokter hukum loh, yang mereka itu profesor. Masa hanya tukang ngambil pisbol dari apa itu? Dari kotak, ya? Sangat menggelikan tapi juga menyakitkan hati. Halo Bapak Habibur Rahman. Siap. Gerindra, ya tim pemenangannya Prabowo. 3 ahli ini semua mengatakan bos Anda juara 3. Ya. Komentar Anda dan kenapa bisa juara 3? Ya, jadi kalau kami melihat dari perspektif rakyat, Ya. perspektif orang banyak, perspektif publik, ya. Ya. Begitu juga selama ini, ya. 3 orang ini kan kalau kita tahulah akademisi mungkin ada di level elit, ya. Ya. Ada banyak hal, ya, dalam konteks retorika maupun dalam konteks substansi. Dalam konteks retorika, menurut saya retorika Pak Prabowo lah yang paling gampang diterima oleh rakyat. Jawaban beliau itu sederhana, ya, santai dan Nyata, apa gitu. adanya, real, ya. Kemudian dalam konteks substansi dari ketiga tokoh tersebut, Pak Anies bagus, Pak Ganjar bagus, tetapi yang paling siap memimpin itu jelas Pak Prabowo. Kenapa? Satu-satunya yang mengedepankan pentingnya persatuan, kesatuan, kerukunan itu Pak Prabowo. Ya. Ketimbang saling menyudutkan, saling menyerang satu sama lain. Ya. Itu yang ditangkap rakyat, bahwa kita sebagai bangsa perlu ketiga hal tersebut, ya, persatuan, kerukunan, ya, kedamaian, itu yang diperlukan kita saat ini di tengah situasi internasional, ya, perang di mana-mana, ya, perpecahan di mana-mana. Kita sebagai bangsa bisa melewati pandemi, bisa melewati saat-saat sulit dengan berbekal rekonsiliasi. Jadi Anda 2019. melihat itu dalam konteks melihat action, dalam konteks bukan omongan gitu. Ya, apa yang kita sampaikan pasti dicerna dan dilihat oleh rakyat. Jadi kalau secara ilmiah menilai survei debat itu, bahkan di Amerika itu bukan saat debatnya, tetapi setelahnya orang akan googling apa yang disampaikan, orang akan cari apa yang disampaikan. Misalnya gini, ya, mohon maaf, ya, dengan segala hormat, saya sepakat dengan Pak Anies soal kebebasan berpendapat, bagaimana kita membuat regulasi yang lebih baik. Tetapi Pak Anies ternyata kan nggak update. Undang-undang ITE itu baru 8 hari yang lalu kita ketok di paripurna untuk perubahan yang kedua. Itu sangat maksimal perbaikannya. Pasal 27 Pak Hotman itu kedua kali yang kita rubah menjadi sekarang ancaman hukumannya di bawah 2 tahun. Tadinya di atas 5 tahun bisa penahanan sebelum sidang, Bang Hotman tahu. Pasal 28 menjadi 28A sekarang ITE yang tadinya ada klausul karet, Bang Hotman, ya. SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Antar golongan inilah unsur karet di pasal tersebut yang memenjarakan Ahmad Dhani, Asma Dewi, banyak aktivis, banyak ulama, ya kan, karena dituduh mencemarkan golongan, padahal golongannya bisa siapa saja. Itu diperbaiki di minggu lalu. Undang-Undang 146 juga udah nggak ada. Di 263 KUHP yang baru. Kita fokus dulu kepada debat. Iya. Jadi ya, itu debat. Yang disampaikan Pak Anies datanya nggak pas gitu loh. Dalam debat itu kan tujuan utama kan mencari kelemahan lawan, menjatuhkan lawan. Itu sudah hukum alam begitu. Kenapa timnya Prabowo tidak mengingatkan Prabowo agar ke Anies ditanya mengenai Formula E? Ya, itulah. Agar ke Ganjar ditanya mengenai IKTP skandalnya. Ya. Itu kan sangat kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat. Kenapa itu nggak ditanyakan? Kenapa yang ditanya tentang polusi gitu? Enggak. Itulah kebesaran hati Pak Prabowo, ya. Tapi ini kan debat kan saling menjatuhkan. Enggak begitu di mata Pak Prabowo. Oh, begitu. Mata Pak Prabowo itulah di mata Pak Prabowo bagaimana debat ini kita bisa menghasilkan narasi-narasi yang edukatif kepada rakyat. Yeah. Kan rakyat pengen melihat pemimpinnya itu walaupun berdebat, suasana namanya nomenklaturnya debat, tapi sebetulnya dalam konteks mengklarifikasi untuk mencari solusi, sama-sama mencari solusi. Itu sebetulnya makanya kami kemarin format debat ini kan nggak masuk akal juga, cuma 1,5 jam. Padahal kita bicara soal hal-hal yang sangat-sangat strategis. Yang ingin dilihat rakyat ini pemimpin yang sama-sama duduk bareng, ya, saling mengklarifikasi betul, saling mengkonfirmasi betul. Tapi
adalah solusinya seperti apa. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dari awal jelas, Pak. Oke. Begitu awal debat, dia ngomong ini soal hukum begini dan lain sebagainya. Terakhir dia menyampaikan ini semua bisa dicapai dengan persatuan. Jadi itu dalam Pak konteks Prabowo mementingkan retorika persatuan maupun daripada menjatuhkan substansi, lawan ya. menurut kami, ya seperti yang selama inilah ya dinilai oleh rakyat. Misalnya soal putusan MK Ya. nomor 90, berbagai macam persepsi dari elit dan lain sebagainya. Ternyata rakyat nggak selesai sampai di situ. Rakyat yang didominasi oleh kaum muda ini mencari. Ternyata di putusan MK itu tingkat mereka bisa melihat tidak terbukti intervensi dan lain sebagainya. Lalu ada keputusan 141 ya kan, yang diputus oleh 8 hakim MK tanpa Paman Usman, ya kan? Oke, Rakyat menilai. Akhirnya apa? Norma itu di mana? Pak? Oke. Etika di mana? Etika itu di hati rakyat. Kita beralih melihat dulu ke Pak Taufi terbukti Basari. dengan surveinya, Pak. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.